Saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di AMD Computer Service selama 3 bulan yang lalu. Langsung saja kita masuk pada profil penulis. Nama Marioto, alamat Desa Karanganyar 2, tempat tanggal lahir 5 Jaya 3 Maret 2003, kelas 12 TKJ 2, jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kita masuk ke bab 1, yaitu latar belakang praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan merupakan model penyelenggaraan pendidikan yang dirancang untuk memudahkan para siswa-siswi mencapai keterampilan keahlian sesuai dengan program keahlian masing-masing. Pendekatan ini merupakan upaya untuk menyesuaikan antara kebutuhan lapangan kerja dan penyediaan tenaga kerja. Dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan, pemberian pengalaman belajar sebagian diberikan di sekolah dan sebagian lagi di dunia usaha atau dunia industri. Tujuan praktik kerja lapangan: 1. Dapat menambah dan mengembangkan potensi ilmu dan pengetahuan pada masing-masing siswa-siswinya. 2. Melatih keterampilan yang dimiliki siswa-siswi sehingga dapat bekerja dengan baik. 3. Menambahkan kreativitas siswa-siswi agar dapat mengembangkan bakat yang terdapat dalam dirinya. 4. Sebagai pengalaman diri mengkaji konsep-konsep yang didapat selama pendidikan sehingga terbiasa dengan lapangan kerja. Manfaat praktik kerja lapangan. Pada hakikatnya, suatu kegiatan dilakukan mempunyai tujuan dan manfaat tertentu. Adapun manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu 1. Menambah dan mengembangkan sikap mandiri untuk memasuki dunia usaha nantinya. 2. Meningkatkan dan memantapkan disiplin ilmu yang sudah dimiliki serta menambah kemampuan siswa untuk terjun langsung ke lapangan. 3. Menambah pengalaman siswa-siswi tidak ragu lagi menghadapi suasana lingkungan kerja. Masuk ke bab 2. Sejarah perusahaan AMD Computer Service. AMD Computer Service adalah sebuah perusahaan yang dirintis oleh Pak Rahmat pada tahun 2012 lalu. AMD Computer Service mulanya hanya melayani servis ringan pada laptop atau komputer. Instansi ini mulai banyak dikenal masyarakat sekitar, yaitu dengan pembicaraan dari satu orang ke orang lain. AMD Computer Service pada saat ini melayani berbagai kerusakan pada komputer, laptop, dan juga printer yang bisa diperbaiki. Hingga saat ini, AMD Computer Service sudah banyak dikenal oleh beberapa pelanggan dari berbagai desa. Struktur organisasi AMD Computer Service. Pimpinan, yaitu Bapak Rahmat. Visi misi AMD Computer Service. Visi: menjadikan yang terdepan dalam bidang penggandaan komputer atau suku cadangnya dengan memberikan nilai kepuasan terbaik bagi pelanggan melalui harga yang wajar, produk dan pelayanan yang berkualitas. 2. Mendukung terciptanya peluang bisnis sarana teknologi informasi, komunikasi khususnya komputer dan suku cadangnya. 2. Mempermudah pelanggan untuk mendapatkan peralatan komputer dan suku cadangnya. 3. Memberikan informasi. 4. Membantu pelanggan dalam mengatasi kerusakan peralatan teknologi informasi dengan menyediakan jasa perbaikan. Profil perusahaan AMD Computer Service seperti pada gambar. Kita masuk ke bab 3. Dasar teori. Pengertian pasta thermal laptop. Pasta thermal agar PC dapat berfungsi mendinginkan prosesor dan kartu grafis sehingga dapat bekerja dengan lancar. Sebenarnya, ketika kita membeli laptop atau pendinginan kartu grafis, thermal pasta yang sudah dioleskan sebelumnya oleh pabrik. Akan tetapi lama-kelamaan akan pudar seiring berjalannya waktu. Jika sudah memudar dan dirasa sudah tidak bekerja dengan baik,
maka kita mengoleskan thermal pasta secara manual. Pasta thermal membantu mentransfer panas dari CPU atau prosesor dan ke pendingin. Unit pendinginan kemudian mengusir panas dari perangkat keras. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Alat dan bahan yang diperlukan untuk mengganti pasta thermal laptop. 1. Obeng. 2. Laptop atau komputer itu sendiri. 3. Pasta thermal yang baru. Langkah-langkahnya: siapkan alat dan bahan yang akan digunakan pada saat bekerja nantinya. 2. Membuka seluruh casing laptop. Pastikan baterai laptop sudah dilepas terlebih dahulu. 3. Kemudian buka seluruh baut casing laptop. 4. Cabut CD karena di bawah CD terdapat beberapa buah baut yang masih terpasang. 5. Telusuri bagian-bagian casing laptop yang akan dilepas untuk mempermudah membuka casingnya. Yang keenam, lalu cabut soket-soket yang ada pada laptop agar lebih memudahkan pada saat melepas casing laptop. Lalu angkat casing laptopnya. 8. Lalu buka RAM, hard disk agar tidak terjadi masalah nantinya. 9. Buka baut prosesor satu persatu lalu angkat tembaganya. 10. Kemudian bersihkan pasta yang lama dengan tisu atau sesuatu yang lembut. 12. Setelah bersih, tambahkan pasta yang baru pada prosesor dan ratakan agar tidak menyebar kemana-mana. 13. Pasang kembali tembaga prosesor dan pasang bautnya satu persatu kembali. 14. Kemudian pasang kembali hardware yang dilepas tadi seperti RAM, hard disk, dan CD. 15. Pasang kembali casing laptop dengan hati-hati. 16. Kemudian pasang semua baut-baut kembali dan jangan sampai ada yang tertinggal pada saat memasangnya. 17. Jangan lupa pasang kembali baterai laptop dan coba hidupkan kembali. Bab 4. Kesimpulan. Selama melakukan praktik kerja lapangan, ada banyak hal baru yang penulis dapatkan dan hal itu sangat berguna untuk penulis. Penulis dapat menguraikan kesimpulan antara lain: 1. Pengalaman. Selama 3 bulan melakukan kegiatan praktik kerja lapangan, penulis dapat mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain yang berada di dalam satu perusahaan. 2. Dapat mengetahui bagaimana caranya bergelut di dunia kewirausahaan dan mendapatkan ilmu baru dari orang-orang di sekitar penulis. 3. Dengan dilaksanakannya praktik kerja lapangan ini, semua teori yang didapat di sekolah sebagian besar diterapkan pada waktu kerja lapangan. Saran. Adapun beberapa saran yang ingin penulis utarakan dari pengalaman selama mengikuti praktik kerja lapangan demi kemajuan dan kebaikan praktik kerja lapangan untuk tahun berikutnya. 1. Dengan adanya kegiatan praktik kerja lapangan, penulis berharap agar peserta dapat membawa hal-hal baru dan hal-hal yang positif ke dalam lingkungan SMK Negeri 2 Bengkulu Utara. 2. Dari kegiatan ini, penulis mengharapkan kedepannya agar kegiatan praktik kerja lapangan ini dapat berjalan dengan lebih baik lagi. 3. Dengan adanya laporan praktik kerja lapangan ini dapat menjadi bahan pembelajaran di dalam program kalian masing-masing. 4. Bagi siswa-siswi SMK Negeri 2 Bengkulu Utara, hendaklah terus mengasah kemampuan yang telah dimiliki dari program kalian agar dapat semakin memajukan sekolah kita tercinta, terutama bidang iptek. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam laporan praktik kerja lapangan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.